di sebuah negara atau di sebuah desa. Kenapa Pak Bin? Sebenarnya di masjid ini perkataan harus yang baik, tempat memuji kepada Allah, tempat untuk mengagungkan Allah, dan beradab di masjid ini beradab. Nggak ada tempat yang lebih suci daripada masjid, karena masjid ini hanya dipakai untuk beribadah. Bahkan buang angin di dalamnya saja itu tidak diperbolehkan untuk adab kepada masjid. Dulu waktu kecil saya izin ke nenek, saya mau ke masjid. Kata nenek, jangan, nanti kamu nuntut di dalam masjid, kasihan malaikat yang membuang dari dalamnya. Saking menjaganya ke masjid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, salul baldan, seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya negara atau tempat, aswaquha, yaitu ada pasar. Wa khairul maqaid, dan sebaik-baiknya tempat di sebuah negara al-masajidu, yaitu masjidnya. Rawahu al-Hakim al-Jabir bin Mu'in wa huwa hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Wa fi riwayatin sarrul majalis aswaq, seburuk-buruknya majlis tempat adalah pasar. Wa turuqi, jalan. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar, wa turuqi, jalan. Wa khairul majalis, dan sebaik-baiknya majlis tempat al-masajid, yaitu masjid. Fa in lam tajlis fil majlis, maka kalau tidak duduk, fa in lam tajlis, maka janganlah kamu duduk di masjid. Falzamu baituka, fa in lam tajlis fil masjid, apabila kamu tidak duduk di masjid, falzamu baituka, maka lebih baik kamu diam di rumah. Jadi sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Yang kedua itu adalah rumah. Apabila kamu tidak duduk di majlis, sebaik-baiknya tempat adalah di rumah. Makanya guru sekumpul dulu, beliau mengatakan begini, kalau tidak ada keperluan penting, nggak usah ngobrol-ngobrol, nggak usah ngobrol yang lalu-lalu. Mending kau di rumah baca Al-Quran atau menjaga zikir-zikirmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan kalau di rumah bawaannya suntuk ya, bawaannya galau, pengennya keluar. Ketika sudah nongkrong, barulah mantap. Apa saja kita mau mengarah hidup lebaran. Bahkan andaikan ada yang gaji, maka kita akan milih nongkrong di gardu. Yang penting tiap bulan ada yang gaji. Andaikan ada yang gaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketika salah satu kalian masuk ke masjid, fala yajlis, maka janganlah kamu duduk, hatta, sehingga yusalli raka'atain, sampai kalian sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Kalau masuk ke masjid, ini masuk masjid. Jadi kalau masuk ke sini, maka jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid. Maka sebagaimana yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, hadis tentang masalah Sulaim, yang tentang beliau Rasulullah sudah ada di atas mimbar, lalu sahabat Sulaim datang, langsung duduk. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Sulaim, antusolli, apakah kau sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Qum sholli rak'atain. Tapi ditanya oleh Rasulullah, di rumah mungkin, di sini enggak sholat, di rumah mungkin sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, qum yusalli rak'atain khafifatan, sholat 2 rakaat yang ringan. Makanya
khutbah itu wajib. Tapi kita kan ada di dalam masjid, jadi walaupun sholat kita tetap bisa dengar kepada khutbah. Hadirnya di masjid daripada orang yang tidur dari awal khutbah ketika alhamdulillah udah mulai tidur. Nunduk itu bukan berarti khusyuk. Lelap. Malah kebanyakan ustadznya saya kalau lagi karena itu rukun. Maka saya kalau ke masjid, karena masjid itu adalah baitullah, kita menghadap kepada seorang raja, maka saya jaga adab sebisa mungkin agar tidak tidur ketika ada di masjid. Jadi senantuk apapun saya tidak pernah tidur. Saya usahakan untuk bisa takdim hormat hilal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak membayangkan ketika di masjid ada di hadapan Allah, ya udah pasti tidur. Nganggapnya kita itu tidak sedang menghadap kepada Allah, maka celakalah orang itu. Pasti dia tidur. 1, 2, 3 tidur. Ketika khatib mengatakan yang terakhir itu ibadallah inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba baru bangun. Maka kebanyakan orang enggak punya adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya menghadirkan demikian? Maka senantiasa melatih diri dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Itu harus dilatih. Kalau enggak dilatih, maka kita lengah dari hal yang demikian. Orang soleh itu hidupnya sehari, enggak ada kata hidup besok, enggak ada. Jadi yang bahasa apa? Hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annaka ta'ishu abadan. Gimana hadisnya berikutnya? Wa'mal di dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini yang dipakai oleh orang saleh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Makanya dia memperlakukan hari ini adalah sebaik-baiknya harinya, maka dia tidak berani melakukan sebuah kesalahan kepada Allah karena takut besok dia akan mati. Ketika besok masih hidup, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari ibadah, besok adalah hari syukur ketika kita masih hidup. Itu orang saleh. Makanya dulu pertama kali yang namanya Syekh Abi Said Al-Bustami, ketika umur beliau baru 7 atau 8 tahun, beliau nanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, apakah bisa seseorang itu sebulan siang dan malam hidup dengan senantiasa ingat kepada Allah? Kata ayahnya, tidak bisa wahai anak. Kalau sebulan tidak bisa, apakah mungkin ayah orang itu dalam 1 minggu terus menerus siang dan malam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa wahai anak. Lalu kata si Abu Yasir kecil, kalau begitu ya, apakah bisa seorang hamba dalam sehari saja, sehari semalam, dia itu bisa tidak putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata ayahnya, tidak bisa wahai anak. Lalu ditanya lagi, kalau demikian wahai ayah, apabila seorang hamba bisakah 1 jam hanya ingat kepada Allah tanpa ingat yang lain? Tidak bisa wahai anak. Maka terakhir kata si anak, wahai ayah, bisakah orang 1 detik saja senantiasa ingat kepada Tuhan? Bisa wahai anakku, ketika seorang hamba ingat kepada Allah tiap 1 detik. Maka kata si Abu Yasir Al-Bustami, baik ayah, kalau demikian saya akan hidup per detik. Dari per detik itu saya akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi ulama besar, diantaranya karena pernah berfatwa menentang penguasa pada saat itu Imam Abu Yasir Al-Bustami, maka dihukum hancur, dihukum baik.
Dihukum bancung, dimasukkan ke dalam penjara, sehingga pada hari H untuk dibancung semua orang berkumpul, hakimnya, pengeksekusinya. Ketika hendak dilaksanakan, maka tiba-tiba ada halilintar yang menyambar seluruh pemerintah yang ada di situ, dan termasuk penghukum bancungnya mati seketika pada saat itu, sehingga tidak jadi pembancuan. Itu termasuk wali besar pada masa itu. Terus intinya ketika kita masuk ke dalam masjid, maka sholat 2 rakaat. Tahiyat itu adalah penghormatan. Sholat penghormatan. Wa Nabi Hurairah qala aqalami naqlan an ba'dihim hada adada la mafhum la athar wa Ibnu Majah la mafhum la athar min ittifaqin wa ikhtilaf fi aqilatihi. Bahwasanya tentang masalah sholat tahiyatul masjid itu tidak dihitung beberapa banyaknya. Juga maksudnya bitaqririha. Qala bitaqririha, jadi orangnya keluar dari situ masuk lagi. Paling sedikit 2 rakaat. Karena kalau tahiyatul masjid, ketika kita sudah masuk dan duduk, maka tidak mendapatkan kesunatan tahiyatul masjid. Tapi di bawah ini ada keterangan qala al-ansi wa idza jalasa nasiyan. Kalau umpamanya ada orang karena lupa duduknya, masuk ke masjid lupa, atau sahih atau karena lagi sama aja. Wa qasrul masjid, wa qasrul fasl, dan jaraknya dekat. Jadi ketika duduk dia langsung ingat kalau belum mengerjakan salat tahiyatul masjid. Syur'alahu fi'luha, maka cepat-cepat dia bangun lalu mengerjakan tahiyatul masjid. Wa taqarruha bi taqriril dhuhuri, sama sebagaimana orang yang bolak-balik masuk ke masjid, maka tetap disunnahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Walaupun hanya lewat. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyajasa min ghairi tahiyatin bila udrin. Orang yang dimakruhkan langsung duduk dan tidak mengerjakan tahiyatul masjid juga yang dengan tanpa udzur. Wa tahsul, tapi bisa hasil kalau orang itu langsung mengerjakan salat fardu. Nah, makanya ulama kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena daripada Imam Ghazali di sana dijelaskan kalau imam sudah ada di mimbar, maka salatnya tahiyatul masjid, maka dia memperoleh tahiyatul masjid dan qabliyah dan salat qabliyah, tahiyatul masjid dan qabliyah. Jadi niatnya jangan niat qabliyah, tapi niat tahiyatul masjid, maka itu akan memperoleh 2, qabliyah dan tahiyatul masjid. Wa tahsulu bi fardin wa birdin wa sunnatin la bi raf'atin, maka tetap hasil kefarduan, wirid dan sunnah. La bi raf'atin, bukan dengan 1 rakaat. Jadi yang muktamad adalah 2 rakaat. Wa yuharrimu biha qa'iman, dan harus ketika mengerjakan takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Harus berdiri. Wala yajlis fiha, dan tidak boleh duduk ketika membaca takbiratul ihram. Wa huwa ma khatarahu az-Zarkasi, ini menurut pendapat Imam Az-Zarkasi. Wa qala al-Asnawi law ahrama biha qa'iman thumma arada julusan fal qiyasu adamu man'u. Bahwasanya kalau umpamanya ada orang takbiratul ihramnya berdiri, habis itu
diperbolehkan tanpa diperbolehkan, tidak ada pencegahan dengan hal yang demikian. Waqad adamini wal awwal awjah. Wa Rasulullah SAW irtafa'at masajidu sakiyatun min ahliha alladziina yatakallamu fiha bi kalamid dunya fataqabbala al-malaikatu fataqulu irji faqad ba'asna bi halakihim. Barang siapa bercakap-cakap di masjid, ada laporan bercakap-cakap di masjid dengan suatu percakapan yang tidak ada gunanya tentang masalah dunia, fatastaqbalaha, maka itu pengaduan diterima. Al-malaikatu wa al-malaikat fataqulu, maka malaikat mengatakan irji kembali ke engkau, faqad ba'asna bi halakihim, sungguh aku sudah mengutus dengan kerusakan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjid, barang siapa yang menerangi masjid dengan lampu, memberikan lampu di masjid, bi qadri ma yadru fil ain, sehingga mata bisa memandang dengan jelas, lam tazalul malaikat, maka tidak ada henti-hentinya, tastaghfir lahu, memintakan ampun baginya, madza madzalikal du'a, selama masjid itu masih terang, du'a fil masjid, du'a fil masjid, selama itu masih terang. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin belum ada listrik. Jadi kalau siapa yang membeli minyak terus menyalakan selama masih nyala, maka selama nyala itu malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa. Wa sallallahu alaihi wasallam man basata hasira, barang siapa yang menggelar karpet, wa huwa hasmul mamsudil mabruzin, yang mana karpetnya itu ada apa? Artinya ada kembang-kembangnya dan semacamnya. Ada hiasannya, ada hiasan. Di masjid, di masjid, lam tazal malaikat tastaghfiru lahu ma'adama dzalikal asir fil masjid, maka Allah malaikatnya Allah memintakan ampun kepada Allah selama itu karpet masih digelar di masjid. Ini seperti sholat dan berdiri dulu, selama masih terpakai di masjid itu, maka malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahraja qadarata, barang siapa yang menghilangkan kotoran, aina bisa minal masjid, dari masjid, bi qadri ma yadaru fil ain, sehingga mata ini bisa memandang dengan kebersihannya, akhrajahu Allah taala min a'dhami dhunubi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, mengeluarkan dosa-dosanya dari dirinya, yang dengan sebab orang itu mengeluarkan kotoran dari masjid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin man akhrajal adha min masjid, barang siapa mengeluarkan sesuatu kotoran atau apapun yang menyakitkan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadis rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Sa'id bi isnad dhaif, hadisnya dhaif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum at-tariq, janganlah jadikan masjid kalian sebagaimana jalan-jalan. Wa hadha hadis saqata fi ba'd an-nasi, ini hadis kalau dalam keterangan lain tidak dipakai. Artinya jangan membuat kotor di masjid, karena biasanya yang kotor itu adalah jalan. Al-babu sani atara fi fadilatil amaim, bab yang ke-12 menjelaskan tentang keutamaan imam. Makanya saya pakai imam karena ini menjelaskan tentang sorban. Rawaya Wa'ilatu bin al-Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Kata baginda Rasulullah, diriwayatkan
bin Al-Asqa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rahmat, wa malaikatu, dan malaikat yang yusalluna, memintakan ampun, ala ashabil amaimu yaumal jum'ati, kepada orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Jadi barang siapa hari Jumat memakai sorban, yang sorban ini yang dililitin begini. Jadi kalau ini saya kalau di sini tidak, kalau di sini tidak, kalau ini bukan sorbet, walaupun ada di YouTube dikatakan sorbet, ini bukan sorbet. Jadi di sini tidak. Kalau dililitkan di kepala begini namanya amaim atau sorban. Kalau dipakai begini, misalnya ada tuh udah pakai sorban, lalu dipakai begini. Itu dimakan tutrok atau totoilas, kurun. Rasulullah itu kalau Jumat itu pakai amaim, pakai tutrok, totoilas, dan pakai rida. Jadi selain dari 3 Rasulullah SAW. Cuman di kita ini jarang dipakai. Biasanya pakai itu kalau di kita cukup ya pakai rida aja udah. Padahal sunnahnya seperti itu. Fa'anna aqrabahul khurr. Kenapa kok di sana itu pakai imam, pakai ini sorban? Karena sangat panasnya. Jadi untuk melindungi panas. Pertama, fala ba'sa binasihi, maka tidak apa dilepasnya qabla shalah, sebelum sholat. Kalau mulai sebelum sholat dilepas enggak apa. Wa ba'daha, dan sesudah sholat dilepas enggak apa. Walakin la yanza'u fi waqtil sa'i, tapi enggak boleh dilepas ketika dalam perjalanan. Minan manzilati, dari rumah ila jum'ati, ke tempat sholat Jumat. Wala fi waqtis shalah, dan tidak boleh dilepas ketika sedang sholat. Wala inda su'udil imam al-mimbar, dan tidak boleh dilepas ketika imam sedang ada di mimbar. Tata krama orang memakai sorban. Cuma biasanya kalau nggak biasa pakai begini, pakai udah langsung pasang. Udah kayak kiai aja, udah kayak ulama, udah kayak apa ya kan? Karena di Jawa Timur, kita ini tergantung kebiasaan. Saya pertama kali yang komentar banyak banget. Sampai dari kalangan kiai juga sebenarnya. Belum batas, belum apa. Padahal sunnah. Walaupun hadisnya ini dhaif ini hadisnya, tapi secara matan sahih. Secara kenyataan sahih. Kenapa? Karena banyak kita lihat bahwasanya di gedung-gedung museum bagaimana imamahnya Rasulullah SAW. Dalam kitab Sama'il itu dijelaskan Rasulullah memakai imamah hitam. Ketika Fathul Makkah Rasulullah memakai imamah hitam. Ketika menemui daripada raya Hajjah pada saat itu Rasulullah memakai imamah hitam dan jubah merah. Itu masyhur secara matan. Cuma secara ini dhaif. Jadi saya memang lebih berwibawa kayak begini. Kalau kita datang ke jamaah nggak pakai imamah, nggak pakai jubah, nggak pakai, biasa aja orang, biasa aja sambutannya beda. Karena memang di sini kenapa kok imamah, orang berimamah ini begitu berwibawa? Karena malaikat itu memakai imam baru sholat. Nanti di belakangnya. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nama zikatnya Rasulullah juga mulai ikut ketika ada pilihan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-amaimu tijanul Arabi. Imamah ini adalah mahkotanya orang Arab. Ayhiya lahu bi manzilatit tijan lil muluki. Imamah ini menempati seumpama mahkotanya raja. Karena sesungguhnya orang Arab itu aktsar ma yakunu bil badi,
sesungguhnya mereka kebanyakan di desa-desa itu ru'usahum maqsufah, mereka itu tidak memakai imamah. Jadi kalau dalam keadaan santai itu mereka tidak pakai sorban. Wal amamu fihim qalil, dan yang memakai imamah itu cuma sedikit. Fa idza wada'a al-amaimu wada'a azzahum, ketika mereka meletakkan sorbannya maka sama sebagaimana meletakkan daripada kemuliaan mereka. Jadi kalau ketika dilepas, ya kemuliaannya yang dilepas. Rawahu ad-Dailami an Ibnu Abbas wa isnadihi dhaif. Qala al-Manawi lafdhul Ruwayyi ad-Dailami wa Allahu azza wa jalla fi Siratul Munir. Kemuliaannya itu dijelaskan dalam kitab Siratul Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu, makailah sorban kalian. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena sesungguhnya malaikat itu pakai imamah. Ta'ammamu, pakailah sorban. Fa innal malaikata ta'ammamat, sesungguhnya malaikat itu pakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampun ada ashabul amaim, kepada orang yang memakai imamah yaumul Jumat, pada hari Jumat. Ayyadhi yalbisunaha, orang yang memakai imamah. Fatakadu lubusuha fi dzalikal yaum wa yandabu lil imami an yazidu fil hasanil hay'ah. Bahwasanya kenapa demikian? Karena memakai imamah pertama yundabu disunnatkan lil imami, bagi seorang imam, kepemimpinan, orang pemimpin, ayyatisu bil hasanil hay'ah, dan juga memperbaiki penampilan. Jadi ini untuk membedakan, pakai ini untuk membedakan bahwasanya ini adalah apa ya? Status ya. Jadi, oh iya, jadi saya datang, gurunya datang pakai celana levis, muridnya datang pakai imamah, yang disambut muridnya. Saya berapa kali bareng Kimurodi itu kalau pakai imamah nggak pantas. Ya memang bukan imamah begini sih, asal diputar-putar. Kalau saya kan masalah ijazah, ini di ijazah Habib Muhammad, ijazah di Habib Bakri, ijazah Habib Bakri, ijazah bicara memakai ini, maka dilihatnya enaknya pantas. Tapi kalau asal bukan ijazah nggak bakalan pantas, karena nggak tahu caranya juga, itu cuma diuntel-untel begitu doang. Saya pernah bareng sama Kimurodi, dia pakai peci, sayanya nggak pakai imam, cuma pakai jubah. Ini di hotel. Kalau berapa ceramahnya dia, saya cuma ikut aja. Makanya kalau nyari supir jangan yang lebih ganteng, lebih gagah dari kita. Ya kita bos juga. Berapa kali kejadian? Supirnya ganteng, badannya putih. Yang jadi kiai kecil, udah pakai jubah, udah pakai segala macam. Yang diarah sopirnya. Berapa kali kejadian? Ustaz Robi, rambutnya pirang. Dia pakai kaos saja. Yang nyupirin Kang Herman pakai baju koko, pakai sorban. Pokoknya putih-putih, turun dari mobil Kang Herman yang diarah. Herman diarah, ya Robinya diem aja, mampir aja dulu di warteg dulu, habis makan baru masuk ke dalam. Nah ini kalau istirahat di mana? Udah, kalau udah layanin aja kata Anwar, udah musuh. Diem dia nggak ngaku ya. Dibawa, dikasih minum, dikasih segala macam. Robinya tidur karena sehari pindah ceramah 3 kali, 4 kalinya di Banten. Ya disambut begitu. Ya dia nggak kecewa memang seperti itu. Tidur pas jam 9 bangun, jam 9:30 bangun, dan giliran dipanggil bukan yang orang yang datang, yang dari dalam. Itu panitia yang minta maaf lah ya Pak. Maaf Kiai, saya nggak tahu. Nah bisa rambutnya pirang segini.
pakai ini, pakai apa? Pakai batik, pakai celana. Modal Zainuddin aja, pakai peci hitam. Mau ke depan susah duduk aja di tengah. Di daerah Jatinegara, ketika siapa penceramanya kayak Kiai dari Depok, siapa namanya? Kiai Brodi. Udah datang orang? Belum datang dari. Ngobrol aja. Kalau di Renor ceramah untuk panitia tahu kalau Kiai Brodi di situ tahu kan. Pagi Renor ceramah untuk acara inti, itu Kiai Brodi kepada beliau, kami persilakan. Amin. Ya, saya mau ke depan. Kalau usah kemana-mana di sini aja makan. Oke, saya harus ke depan. Udah di sini aja mau kemana sih? Nggak tahu dia. Sampai bangun panitianya. Memang dia mau dia bilang apa? Orang tua dikerjain juga. Oke, ayo. Sama kakek nggak boleh gitu. Aduh, sorong. Masih. Saya punya teman kita jadi namanya wajahnya ya wajah kami orangnya kayak gitu kita mandi suruh dan memang Pak ya memang secara ini beliau terlalu sederhana beliau pakai sorban pakai baju putih pakai rokok gitu salahnya beliau sorbannya diunter-unter begini nih ceramah kepada Kiai Tajuddin Hamid Gebar kami persilakan keluar ke musola di luar ada orang mau beli rokok mas mau keluar ya tolong dong senang nitip rokok ya beli rokok dulu kalau keluar ada 10 menit jauh gitu nyari Kiai mana ya nggak tahu tadi mau keluar katanya ditanya kan enggak lihat padahal yang dia yang nyuruh beli rokok sampai 10 menit baru datang kalau ditanya Kiai dari mana beli rokok ini bapak minta tolong sih beliin rokok Iya itu. makanya iya ya nggak salah orang sih orang tampilannya terlalu sederhana minta tolong jadi kalau pakai sandal saya mas fokus ya itu kalau beli rokok deh lagi itu orang jujur kan kalau saya kan bilang apa saya mau ceramah saya gituin kalau saya tapi ke jalan aja udah cepat beli rokok dulu itu ketika pertama kali saya dengar kisah itu dari orang yang langsung kita saya mah jangan terlalu tahu tuh malah memang bajunya udah agak usang lusuh gitu iya kalau teman saya saking mungkin orangnya kecil padahal udah pakai imam udah pakai sorban tapi posturnya kecil wajahnya wajah kayak anak-anak SMA begitu. Padahal cara penceramahin duduk sama abri polisi di tengah. Disangkain bukan penceramahnya. Mas setelah hotel mas motor, di depan motor. Kurang bagus mas, kalau balik lagi sampai 3 kali. Lagi saking mubaraknya, saking mujinya diem aja. Antum lagi namanya orang atau begini. Bagian untuk acara penceramah kedua kita penceramah dari Jakarta yaitu Kiai Zaki Mujib Bukhari membangun penceramah bagus kalau tua Abri sampai nangis-nangis yang minta maaf orang lebih dari 3 kali ya nggak cocok sebenarnya nggak tahu yang disuruh penceramah saya bilang aja kali-kali antum pakai seragam SMP aja. Ta'ammamu final malaikat ta'ammamat pakailah imamah karena malaikat itu memakai imamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampun ala ashabil amal yaumul jum'ati kepada orang yang memakai imamah ketika hari Jumat. Wa huwa haditsun dhaif, hadisnya dhaif. Kada pada hadis itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fariqu ma bainana wa bainal musyrik al-ma'imu ala wala nisib. Bedakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya dengan orang-orang musyrik. Bedakan dengan apa? Bil amal dengan memakai imam. Jadi kalau orang-orang musyrik dulu itu
kainnya dulu yang ditaruh, baru diiketin imam. Jadi semacam kerudung gini ya, dikerudungin begini dulu, ini nih, baru habis itu diiling dari bawah. Nah, kalau Rasulullah SAW itu dengan kopiah seperti ini, makanya kalau kita lihat di museum-museum itu kopiah dulu atau yang tinggi itu baru diiketin dengan imam. Itu Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah SAW Salat malaikatu ala ta'ammimin yaumal jum'ati. Berkata Rasulullah SAW mendoakan malaikat kepada orang yang memakai imamah pada hari Jumat. Da'at lahum bi barakati, minta keberkahan, wastaghfar lahu dan memintakan ampun bagi orang yang memakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atan, 2 rakaat bi amamatin khairun min sab'i raq'atan bila amamatin. 2 rakaat dengan memakai imamah itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa imamah. Rawahu ad-Darimi an Jabir qala an-Nabi anna sholata khudrul malaikatu, karena sesungguhnya salat itu khadrul malaikat, tidak ada di khadrul muluki, kita sedang ada di hadapan penguasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dhuhuru ila hadratil muluk bi ghairi tajammul khilaful adab. Barang siapa yang datang kepada penguasa dengan tanpa pakaian rapi, maka dia adalah orang yang su'ul adab. Jadi memakai imamah, pakai jubah itu diantaranya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak sembarangan. Makanya orang-orang dulu ya kalau memang nggak ada lagi nggak apa sih. Tapi kadang pakai kaos oblong sholat gitu. Nah itu untuk kita ke presiden aja kadang masih malu seperti itu. Apalagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syaitan la ta'ammam. Pakailah imamah karena sesungguhnya setan itu tidak pakai sorban. Ta'ammamu, pakailah sorban karena sayatina la ta'ammamu, sesungguhnya setan tidak pakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu siman malaikat. Pakailah sorban siman malaikat sebagai tanda bahwasanya malaikat pun memakainya. Berqasir fa'arsulha khalfat dhuhriha, dan panjangkan bentuknya. Jadi ini nih paling sedikit 4 ini, paling panjang itu 1 dirham. Sudah masuk. Qalat Aisyah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah melihat, tidaklah aku melihat Rasulullah itu kotor, kata Siti Aisyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala yabghudul wasahi wasyahis. Rasulullah itu sangat Allah benci, marah kepada orang yang kotor. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul lubsul qamis, yang paling disenangi adalah gamis seperti ini. Gamis ini paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadrikul izarahu wa yuhibbul lubsul hidara. Dan juga Rasulullah paling senang itu adalah pakaian yang ada kembang garis-garis. Itu biasanya tawabun Yamani, itu pakaian dari Yaman. Wallahu a'lam bishawab.